Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini seperti biasa kita akan buka-buka lagi nih email yang udah masuk ke emailnya Hex. Ya karena konten ini udah dibikin sekitar seminggu yang lalu, dimana jujur aja nih ya, aku kangen banget sama konten ini karena aku seneng sama konten ini. Jadi daripada kelamaan, langsung aja nih kita masuk ke email yang pertama. Email yang pertama ini dari Z, penampakan di jendela kiri atas. Assalamualaikum Bang Vin. Waalaikumsalam. Ini ada video nemu di IG. Menurut pendapat Bang Vin gimana? Oke, di sini ada file videonya dan kita langsung coba tonton dulu aja nih videonya kayak gimana. Ada yang tahu rumah ini? Rumah pengabdi setan. Nih pengabdinya. Rumah pengabdi setan. Nih pengabdinya. Nah, itu dia tadi adalah videonya. Dan ya pasti kalian langsung notice gitu kan, ada sesuatu yang cukup aneh. Kayak bisa dibilang mungkin penampakan mungkin ya. Mungkin nanti kita telaah. Dan lokasi yang ada di video ini adalah rumah yang pernah dipakai untuk syuting Pengabdi Setan. Dan kalian bisa lihat nih ya, di depan ini tuh udah kayak capturean dari behind the scene pembuatan film Pengabdi Setan ini. Karena emang film Pengabdi Setan di tahun itu emang bener-bener booming banget. Dan aku juga udah nonton, itu serem banget, itu bagus banget buatan dari Joko Anwar. Nah, ternyata di balik dari film Pengabdi Setan ini, rumah yang digunakan untuk syuting Pengabdi Setan ini juga jadi ikonik gitu. Dimana rumah itu disebut-sebut sebagai rumah yang memang angker, real angker sebelum jadi lokasi pembuatan film Pengabdi Setan itu sendiri gitu loh. Nah, kali ini ada wisatawan ya, kayaknya nih wisatawan yang dia ini ngevideoin gitu tempat sekitar dari rumah yang pernah jadi lokasi syuting Pengabdi Setan ini. Nah, ternyata di lantai 2-nya itu tadi kalian mungkin udah notice, itu ada kayak sesosok yang dia ini berjalan mundur gitu. Coba kita sekali lagi tonton dan kita perjelas di bagian penampakannya tadi, oke? Kita mulai. Kalian perhatikan di balkon lantai atas. Nah, itu dia. Ya, kayak ada sesosok atau mungkin seseorang ya yang ada di balkon lantai 2. Dan dia ini berjalan mundur gitu loh. Nih. Tuh. Ya. Dan kita mundurin lagi nih. Itu tuh sosoknya kayak apa ya? Seseorang atau sesosok yang dia ini punya wajah yang putih. Mungkin karena sinar bisa jadi ya, tapi dia putih gitu. Terus kayaknya di bagian badannya itu juga putih, mungkin baju putih. Tapi di bagian kepalanya itu kayak ada pecinya ya. Kalau aku ngeliat sih kayak gitu nih. Coba kita zoom ya, kita zoom. Nah, ini aku udah zoom ya. Kita coba lihat nih. Nah, itu dia. Kita mundurin per frame. Kita lihat waktu dia masih full ya bentuknya. Ini dia. Nah, ini dia. Oke. Tadi aku bilang dia kayak pakai baju putih dan kayaknya sih iya. Dia pakai baju putih, terus wajahnya tuh putih gitu. Dan ini bagian mulutnya, ini bagian matanya 2. Dan ini yang aku bilang kayak peci gitu. Karena ada sesuatu di kepalanya gitu kan. Yang itu tuh nggak kayak rambut, tapi lebih kayak peci dan bentuknya kotak gitu loh. Nih. Ya kan? Kotak. Ya kayak peci gitu. Atau mungkin topi mungkin ya. Kita bahas dulu sedikit ya. Jadi, kenapa kok sosok ini itu dianggap kayak penampakan gitu kan? Karena mungkin yang aneh adalah kalau misalnya ini adalah orang, manusia gitu ya, kenapa dia jalannya mundur gitu loh. Dan kenapa wajahnya seputih itu? Ini bener-bener kayak cuman
hitam doang, ini hitam doang, terus wajahnya putih gitu loh. Ya mungkin itu kenapa sosok ini dianggap sebagai penampakan gitu ya. Cuman aku menganggapnya ya, mungkin ini tuh ya wisatawan juga mungkin ya. Mungkin ini juga wisatawan gitu. Karena di video kelanjutannya ini itu ada ibu-ibu, tadi kalian lihat juga kan, yang duduk di depan rumah ini. Dan berarti menandakan kalau di situ ya nggak cuman 2 orang ini doang yang pegang kamera sama yang di shot, laki-laki yang di shot di depannya itu tadi. Dan rumah ini emang dibuka kayaknya, dan boleh buat masuk, jalan-jalan masuk, ngeliat-ngeliat dalam. Jadi ya kayaknya wajar aja kalau misalnya ada orang di dalam rumah tersebut. Dan kenapa dia jalannya mundur? Ya mungkin juga nih karena ini persepsiku nih. Ini bapak-bapak yang dia lagi lihat-lihat, terus habis itu lihat si mbak ini yang megang kamera itu lagi ngerekam gitu. Nah si bapak ini sadar. Nah karena dia nggak mau untuk masuk kamera gitu kan, akhirnya dia kayak apa ya, menghindar gitu. Tapi menghindarnya dia mundur kayak apa tuh kamera gitu, terus mundur gitu kan. Itu masih mungkin sih. Itu masih mungkin, itu menurutku ya, itu menurutku. Itu masih mungkin terjadi gitu loh. Manusia berjalan mundur itu kayak bukan sesuatu yang aneh, bisa aja. Ya itu masih mungkin dan masuk akal. Terus lagi kalau misalnya kenapa dia wajahnya seputih ini, ya bisa jadi juga karena overexposure aja gitu. Karena ini kan resolusinya rendah juga videonya gitu kan. Terus habis itu ini siang hari juga. Ya mungkin karena overexposure aja dari matahari. Jadi masih bisa dinalar, masih bisa dilogika gitu. Bukannya aku menolak untuk mengakui kalau itu penampakan ya. Bukannya aku menolak karena banyak banget yang komen di video-video sebelumnya ya, menganggap kalau aku tuh emang nggak mau aja nerima kalau itu penampakan gitu. Bukan kayak gitu, tapi selama itu masih bisa dilogikakan, ya aku akan melogikakan itu. Kecuali memang itu udah nggak bisa dilogikakan lagi gitu, udah aduh ini sih nggak mungkin kalau manusia sih, kecuali kayak gitu. Karena ya beberapa kali aku pernah menemukan hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti aku tuh nggak percaya sama hantu, setan gitu, bukan berarti kayak gitu loh cuy. Selama bisa dilogikakan, kenapa nggak kita pilih jawaban yang bisa dilogikakan tersebut? Itu menurutku ya. Dan kita coba lanjut lagi sampai videonya selesai, kita telaah lagi nih. Nah ini ya, ini kan si penampakannya tadi nih di atas nih. Terus di sini ada kayaknya ibu-ibu berkerudung gitu, sama mungkin anaknya, mungkin anaknya. Ini ada 2 orang di sini dan pintu dari rumah ini tuh kebuka cuy. Jadi kayaknya emang bebas buat masuk ke sana gitu ya. Dan pintu atas ini juga kebuka, jadi bebas aja kayaknya orang masuk terus habis itu keliling-keliling lihat-lihat rumah itu kayaknya bebas aja. Oke, kita play ya. Tuh dia, tuh di situ tuh rame cuy. Ada suara anak kecil juga gitu kan. Oh, nih ada ibu-ibu di sini. Jadi kayak masuk akal juga kalau itu adalah bapak-bapak yang di atas itu, karena suami dari ibu ini mungkin lagi jalan-jalan ke rumah tersebut gitu kan. Jadi kayaknya wajar-wajar aja cuy. Jadi gimana menurutku ya, menurutku mungkin itu bukan penampakan, bukan sosok hantu juga, tapi kayaknya itu ya bapak-bapak aja yang lagi menghindari kamera lah dengan cara dia mundur gitu. Oke, itu menurutku ya. Dan funnya dari konten ini adalah kalian bebas juga untuk berpendapat. Oke, kalian boleh berpendapat di bawah di kolom komentar gimana menurut kalian. Apa yang buat kalian percaya kalau misalnya kalian percaya itu adalah hantu atau penampakan setan, dan apa yang buat kalian nggak percaya kalau kalian nggak percaya kalau itu hantu. Tulis di kolom komentar karena itu bagian paling menariknya buat aku, karena aku suka baca-bacain komentar-komentar kayak gitu. So, kita langsung aja nih lanjut ke email yang berikutnya. Oke, di email yang berikutnya ini cuy, ini adalah email yang sebenarnya udah agak lama ya, dan udah masuk di Hex Investigation yang judulnya kalau nggak salah investigasi penampakan di mobil pick up yang viral. Nah, di salah satu emailnya itu ada satu email yang dia ini ngirimin fotonya dia sama teman-temannya yang lagi liburan ke suatu tempat, dan di sana ada penampakan pocongnya. Nah, kita buka dulu aja email yang udah lama banget itu ya. Kita buka dulu nih karena nanti bakal ada lanjutannya nih ternyata gitu ya. Nah, email ini itu dari Ferdiansyah dan dia ini ngirimin 2 foto
Dimana foto yang pertama ini, kalau di belakang sini nggak ada apa-apa ya. Terus di foto yang kedua ternyata ada penampakan ini nih. Oke, nah waktu itu di Hex Investigation sebelumnya aku tuh bilang kalau penampakan yang ini, yang di belakang ini, yang kayak pocong ini ya, itu tuh adalah pohon yang ada lubangnya gitu. Nah kenapa di foto yang pertama itu nggak ada? Aku bilang karena angle-nya berbeda. Yang ini agak lebih dari bawah, jadi view-nya di bagian sini mungkin nggak kelihatan. Di belakang si orang ini nggak kelihatan. Nah begitu kameranya agak sedikit jauhan, di belakang sinilah pokoknya ada pohon, menurutku ya, itu jadi kelihatan gitu. Aku waktu itu ngomongnya gitu dan aku berlogikanya seperti itu. Nah ternyata nih ada lanjutannya nih, ada yang ngirim aku email lagi, namanya Muhikram. Oke, yaudah kita baca dulu aja deh ya. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Nama saya Arya dari Makassar. Hai Arya dan hai Makassar. Ini saya mau komentar dari konten Bang Alvin yang investigasi penampakan di mobil pick up yang viral. Itu di menit 13.50. Saat Bang Alvin bilang itu adalah pohon yang berlubang, mohon maaf Bang Alvin, selain pohon itu sudah tidak ada lagi pohon di dekatnya. Dan di sana juga gak ada pohon yang berlubang. Saya ada foto yang sama juga, tapi ini dari jaraknya agak jauh dan mungkin bisa terlihat dengan jelas Bang. Terima kasih. Semoga dibaca ya. Nah ini dia foto yang dia kirim ya. Nih kita samain dulu nih sama yang tadi. Yang ini ya. Nah Malino 1927. Dan kalian bisa lihat fotonya. Terus kita balik lagi ke email yang tadi. Dan ya sama Malino 1927. Cuman agak sedikit beda ya. Ini tanggalnya berapa ya kesininya? Karena di temboknya ini tuh masih bersih banget kayak barusan dicat gitu. Sedangkan yang ini tuh udah parah banget nih, tulisan di mana-mana. Atau mungkin justru ini yang baru kali ya. Mungkin ini yang baru kali ya. Ini baru dicat lagi gitu. Tapi yang pasti kita coba lihat di belakangnya nih. Ya kan? Karena ini agak sedikit jauh jadi kelihatan tuh belakangnya tuh. Kita bisa lihat kalau ternyata bener cuy. Ini pohon yang kita lihat tadi. Ya kan, yang di foto email yang tadi itu tuh di sini ada penampakan nih. Nah aku bilang di belakang pohon ini itu ada pohon lagi yang ada lubangnya. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada cuy. Aku pikir pohonnya itu yang deket-deketan gitu. Ternyata nggak, ini pohonnya yang jauh-jauh gitu. Nah di sini di belakang pohon ini bener-bener jauh nggak ada pohon sama sekali. Berarti ini apa cuy? Gila gak sih? Ini dia yang aku bilang menarik cuy. Gini ya, di sini aku tuh nggak ngerasa bener. Oke, apapun argumen yang aku lontarkan itu argumen yang berdasarkan logikaku aja. Karena kan aku nggak ke tempatnya, aku nggak tahu tempatnya kayak gimana kan. Aku hanya berlogika aja gitu. Jadi sah aja untuk kalian mendebat atau mungkin malah ngasih bukti lain gitu yang mematahkan argumenku. Kayak si Arya tadi mengirimkan foto yang ini itu untuk mematahkan argumenku bahwa di belakang pohon ini itu ada pohon lagi. Ternyata nggak ada. Pertanyaan berikutnya adalah aku jadi mikir lagi cuy. Terus ini apa cuy? Karena di sini nggak ada di momen ini itu nggak ada cuy. Oke ya. Tapi di sini ada. Apa dong nih? Oke. Untuk kali ini aku bener-bener gak tahu ya cuy. Untuk kali ini aku bener-bener gak tahu. Maksudnya aku udah gak bisa berlogika lagi. Karena logika paling dekatku ya pohon yang berlubang itu gitu. Tapi ternyata itu udah dipatahkan. Dan aku gak tahu tuh. Atau mungkin orang kah? Tapi kayaknya ya bukan gitu. Jujur aja di video yang Hex Investigation waktu itu yang aku ngebahas foto ini, itu banyak banget di komentar yang gak setuju sama aku. Bahkan sampai ada yang marah-marah gitu. Bilang kalau ya kali angle yang berubahnya cuma sedikit kayak gitu, masa iya sih yang satunya bener-bener gak kelihatan apa-apa, gak ada apa-apa di sini, tapi yang satunya bisa ada kayak gini gitu. Banyak lah yang komen kayak gitu. Dan sekarang aku jadi ragu juga sih. Apa bener itu pocong cuy? Apa bener itu pocong cuy? Kalau itu pocong siang hari, keren sih. Ini keren. Oke, berarti sekali lagi nih buat Ferdiansyah. Sorry ya, sorry. Ini bukannya aku tuh nggak percaya tuh, enggak. Aku cuman coba buat melogikakan aja gitu. Dan kali ini aku udah nggak punya logika untuk ngomongin objek ini yang kayak pocong ini. Tapi
aku juga nggak bisa cuy buat ngomong ya udah itu penampakan gitu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena aku juga nggak punya bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah penampakan. Dan sampai sekarang pun juga nggak ada yang bisa membuktikan hal itu gitu. Bukti yang dikirim sama Arya tadi cuma mematahkan argumenku aja, tapi bukan membuktikan bahwa itu real penampakan gitu. Ya udah, aku nggak tahu, balik lagi ke kalian nih. Menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya bahwa itu pocong dan pocong di siang hari itu mungkin ada dan mungkin bisa terfoto? Silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, kenapa kalian percaya? Dan kalau kalian tetap nggak percaya, tolong tulis di kolom komentar kenapa kalian nggak percaya. Atau mungkin kalian punya argumen dan logika sendiri untuk menjelaskan hal ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Ini seru banget. Atau mungkin kalau kalian punya bukti lain, silahkan kirim email, kita bakal bahas lagi nanti. Oke, ini seru banget sih. Oke, kayaknya itu aja. Makasih sekali lagi buat Ferdiansyah sama Arya tadi udah kirim emailnya. Dan kita lanjut nih ke email yang berikutnya. Oke, berikutnya ini ada dari Yudika Kurnia Fiora. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Ini video saya setahun yang lalu. Oke, berarti ini adalah video dari Yudika sendiri ya. Saya bekerja di kantor Camat Solok, Padang, Sumatera Barat. Menurut Bang Alvin itu apa? Mungkinkah itu hanya pantulan jilbab saya? Oke, kita coba tonton dulu nih videonya kayak gimana. Nah, itu tadi adalah videonya. Ternyata ini adalah sebuah bumerang ya, bumerang. Dan kayaknya nih ya, yang dimaksud sama dia sesuatu yang aneh itu adalah, nah ini dia. Ada kayak sesosok hitam berdiri di luar ruangan. Oke, dan ini siang hari ya. Ini siang hari dilihat dari cahayanya. Ini siang hari dan di belakangnya itu ada kayak apa ini ya? Bener-bener kayak orang yang berdiri gitu. Berdiri dan cuman hitam doang dari atas sampai bawah. Dia tadi bilang apa itu mungkin pantulan dari kerudungnya dia. Kayaknya enggak deh. Ini ada jaraknya kok. Dia agak jauh di belakang sana gitu. Oke. Ini cukup bikin aku merinding ya. Serius, aku lumayan merinding. Nah, ini dia cuy. Wah, gila sih. Ini bentuknya jadi semakin kebentuk sih. Kayak orang yang lagi berdiri cuy. Dan kayak sedikit transparan sih ya. Tapi bisa aja ini karena resolusinya rendah dan akhirnya pecah. Bisa aja. Cuman kalau kita lihat nih di bagian sini itu kayak tembus gitu, ya kan? Terus dia kayak ada apa ya ini ya? Kayak aura gitu ya nggak sih? Kayak feather lah. Mungkin kalau kalian editor pernah ngedit foto mungkin atau video, mungkin kalian agak sedikit familiar sama feather. Nah ini kayak ada feathernya gitu, kayak ada apa sih namanya? Ya gitulah intinya. Yang transparan gitu. Oke, ini kayak orang berdiri cuy, serius. Wah serem sih, ini serem sih. Oke. Karena kita gak terlalu banyak punya informasi ya tentang ini ya. Dan ini cuman video bumerang gitu, yang dia cuman balik-balik doang. Ini kalau mundurin satu frame udah hilang, majuin satu frame udah hilang. Cuman ini doang, bener-bener ini doang. Ya aku gak bisa ngomong apa-apa gitu. Bisa jadi beneran penampakan, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga mungkin temennya si mbak ini gitu, perempuan juga pakai kerudung dan dari atas sampai bawah emang hitam semua. Baju dan kerudungnya kan ada yang kerudung yang gede ke bawah gitu kan, ada ya yang full hitam gitu. Dan karena resolusinya rendah, jadi dia kayak pecah gitu gambarnya. Ya kan ini kan banyak kotak-kotak nih, ini pecah nih namanya kan. Terus juga jauh jaraknya jadi kelihatan kayak gini doang. Cuman ya bisa juga ada kemungkinan kalau ini beneran penampakan gitu. Karena kalau orang juga kayak apa sih, bukan proporsi manusia lah. Kalau dibilang manusia ya proporsinya nggak kayak manusia. Cuman ya bisa jadi manusia karena kita nggak punya terlalu banyak informasi tentang ini gitu. Dan menurutku ini cukup serem sih cuy.
Ya bayangin aja kalian bikin video atau bikin foto gitu kan, cepret, terus di belakang kalian ternyata ada sesuatu yang ya kalian ngerasanya sendirian, tapi ternyata di belakang ada. Ya, mungkin waktu nonton video ini siapa tahu ya. Ya udah, itu aja sih yang bisa aku omong tentang video ini. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang pasti kalau tadi bilangnya ini adalah pantulan dari kerudungnya, kayaknya enggak. Ini pekat banget hitamnya, kayaknya enggak. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya ini penampakan atau kalian ya mungkin itu orang aja nggak percaya gitu lah. Gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Tapi menurutku feel-nya ini serem sih. Video ini cukup serem. Oke. Itu dulu aja kayaknya ya video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang serem dari tadi yang kita lihat, dari video pertama tadi sampai foto yang terakhir ini? Apakah ada yang serem? Apakah video ini cukup menghibur menurut kalian? Dan gimana menurut kalian sama foto sama video penampakan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu aja dulu, tungguin video episode berikutnya. Dan kayaknya minggu ini bakal ada sesuatu yang cukup menarik. Tungguin aja. Dan ya, yang terakhir jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe kalau kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, dan share juga ke teman kalian yang suka sama konten-konten seperti ini. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.